Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan menjelaskan sistem penunjang keputusan pemilihan produk promo dengan menggunakan metode AHP dan SAW dalam studi kasus geprek Kak-Ros. Saya Muhammad Soebul Mizan. Saya Eka Widiuniati. Saya Raka Telangan Bakti. Saya Isma Indrastuti. Penerapan SPK dalam bisnis kuliner geprek Kak-Ros akan membantu perusahaan tersebut dalam menentukan keputusan pemilihan produk promo secara lebih cepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada guna membantu perusahaan agar tetap bersaing. Dalam penentuan produk promo tersebut, perusahaan menggunakan beberapa kriteria yang akan menjadi acuannya, seperti harga, penjualan, daya tahan, dan persediaan. Kriteria tersebut yang akan menjadi pedoman utama dalam SPK yang menggunakan metode AHP dan SAW. Ada latar belakang di sini. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan yang diperlukan setiap saat. Ketertarikan masyarakat akan makanan dipengaruhi oleh faktor kegiatan primer masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan pangan, sehingga kemanapun seseorang berada di suatu tempat pasti akan mencari makan. Geprek Kak-Ros merupakan kedai makan yang menjual menu makanan dengan bahan dasar ayam maupun bebek dengan menu khususnya adalah ayam geprek. Dalam membuat sistem pendukung keputusan tersebut menjadi lebih tepat dengan penelitian ini menggunakan metode AHP-SAW yang memberikan hasil konsisten dan cukup untuk menentukan kinerja terbaik. Tujuan penelitian: sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu membantu pihak restoran geprek Kak-Ros untuk memilih produk mana yang hendak diberikan promo untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, diharapkan bahwa sistem tersebut mampu berjalan dan berfungsi secara efektif dan tepat. Analisis dan perancangan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pada sistem merupakan tahap awal untuk pendefinisian kebutuhan yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan pengguna oleh sistem pendukung keputusan yang dibuat. Di dalamnya terdapat beberapa tahap yang dijelaskan melalui poin berikut. 1. Identifikasi pengguna. Identifikasi pengguna dilakukan untuk mengetahui siapa yang akan menggunakan sistem sehingga diberi hak akses untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan proses SPK. 2. Data kebutuhan sistem. Data kebutuhan sistem yaitu data pada sistem apa saja yang akan mempengaruhi objek penelitian dalam menentukan pemilihan produk promo. Dalam perancangan ini terdapat dua utama, yaitu perhitungan manual yang di dalamnya terdapat perhitungan AHP dan perhitungan SAW. Dan rancangan pengujian. Tahapan tersebut dijelaskan pada poin berikut. Yang pertama perhitungan AHP, yang kedua perhitungan SAW, dan rancangan pengujian. Implementasi dan pengujian. Implementasi antarmuka bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengolah data untuk melakukan pemilihan keputusan secara lebih dinamis sekaligus sebagai dasar acuan untuk melakukan pengujian. Terus ada pengujian, bertujuan untuk melihat hasil korelasi antar keputusan berdasarkan sistem dengan manual user. Hasil akhir yang diperoleh dari penerapan metode AHP-SAW dalam penelitian ini adalah peringkat produk yang direkomendasikan untuk promo dari nilai yang tertinggi sehingga sebagai peringkat pertama. Tingkat pengujian korelasi menggunakan metode Spearman diperoleh nilai 0,737 yang menandakan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibuat sejalan dengan keputusan dari pengguna karena memiliki hubungan yang sangat kuat antara hasil sistem dan pengguna. Berikut merupakan data kriteria untuk pemilihan produk promo. Yang pertama, kita melihatnya dari aspek harga. Yang kedua, aspek penjualan. Yang ketiga, aspek daya tahan. Dan yang keempat, merupakan aspek persediaan. Ini adalah skema hierarki untuk pemilihan produk promo. Ini adalah modelnya pemilihan produk promo. Terdapat aspek harga, aspek penjualan, aspek daya tahan, dan aspek persediaan. Berikut 21 data alternatif menu promosi. Ini ada 21 menu yang akan dipromosikan. Ada tahap perhitungan AHP. Yang satu itu memasukkan data kriteria. Data kriteria itu ada harga, ada penjualan, ada daya tahan, sama persediaan. Yang kedua, membuat matrik perbandingan untuk setiap kriteria. Di sini ada kriteria C1, C2, C3, sama C4.
Yang ketiga, melakukan normalisasi terhadap matriks perbandingan berpasangan. Didapatkan hasil sekian dari keempat jenis kriteria. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk nilai bobot prioritas dengan cara mengambil rata-rata untuk setiap kriteria berdasarkan normalisasi matriks. Berikut rata-ratanya. Yang kelima ada tahap perhitungan AHP. Ya, 5 memeriksa nilai konsistensi berdasarkan eigenvector. Ini tabel eigenvector, ada kriteria dan datanya. Kemudian dihitung nilai dari X max seperti pada perhitungan berikut dengan hasilnya. Setelah itu dihitung nilai CI konsistensi dan CR konsistensi ratio. Seperti pada perhitungan berikut ini. Ini ada model jawabannya. Nilai 0,9 pada perhitungan CR diperoleh dari nilai skala random index seperti pada tabel 9. Untuk banyak kriteria berjumlah 4. Ini tabel 9. Mengenai nilai skala random index. Untuk penilaian ini bisa dinyatakan bahwa perhitungan sudah benar dengan hasil CI dan CR seperti yang tertera sebelumnya karena nilainya kurang dari 0,1. Untuk memasukkan bobot setiap kriteria berdasarkan hasil dari perhitungan metode AHP, terdapat beberapa kriteria dari C1, C2, C3, C4 dengan keterangan harga, penjual, daya tahan, dan persediaan dengan bobot yang berbeda. Perhitungan SAW menentukan nilai untuk setiap subkriteria nilai di mana nilai bobot diisi dengan menggunakan sesuai dengan nilai prioritas yang diinginkan untuk selanjutnya dilakukan oleh SPK. Di sini ada tabel 1.1 subkriteria harga, ada tabel 13 daya tahan, tabel 12 ada penjualan, sama tabel 14 ada persediaan yang diberikan bobot masing-masing. Yang ketiga, memasukkan nilai alternatif dalam perhitungan rating kecocokan seperti pada tabel 15 di samping, sesuai dengan ketentuan data subkriteria pada tahap sebelumnya. Misalnya, untuk alternatif prekristinasi mendapat nilai untuk C1-nya sama dengan 0,8, yang berarti untuk harganya normal sesuai dengan preferensi tabel 11 dan tabel di sebelumnya. Ini tahap perhitungan SAO. 4. Melakukan normalisasi data untuk setiap alternatif seperti pada tabel 16, yaitu normalisasi alternatif. Ini dan data-datanya, alternatif produk dan kriteria tertentu. Yang kelima, melakukan proses perankingan untuk mengetahui hasil alternatif yang direkomendasikan berdasarkan bobot setiap kriteria seperti pada tabel 17 di samping. Di sini ada penggabungan dua metode ini dapat dilakukan jika salah satu metode berfungsi sebagai nilai kriteria pembuatan dan metode lainnya berguna sebagai hasil perankingan. Metode AHP digunakan dalam proses pembuatan nilai kriteria dan metode SAW digunakan untuk proses perankingan alternatif. Di sini ada dua, ada konsep AHP sama SAW. Konsep AHP tersebut seperti pengguna matriks perbandingan berpasangan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari nilai bobot yang berhubungan antar sebuah kriteria maupun alternatif. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam mengetahui seberapa penting pencapaian dari tujuan yang diinginkan. SAW merupakan sebuah metode penjumlahan tersebut dengan nilai peringkat kinerja untuk setiap alternatif. SAW mendukung dalam pengambilan keputusan sebuah kasus melalui proses perhitungan dalam menentukan alternatif terbaik yang akan dipilih sesuai dengan kriteria yang ada. Berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan perbandingan metode yang sudah digunakan pada jurnal kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode SAW merupakan metode yang lebih tepat jika dibandingkan dengan metode AHP. Karena metode SAW menggunakan pemeringkatan dalam merekomendasikan produk promo untuk meningkatkan penjualan pada geprek karos yang diurutkan berdasarkan nilai bobot tertinggi sebagai urutan pertama. Ini adalah referensinya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wih,